Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah berdoa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anastasia, hadir Bu? Oh hadir ya. Mikaela, hadir. Arka, hadir. Aru, hadir. Pirli sakit. Oh, Pirli sakit ya. Semoga kita doakan semoga lekas sembuh dan diberi kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan gambar yang Ibu bawa ya. Gambar pertama menunjukkan lingkungan bersih. Gambar yang kedua menunjukkan lingkungan kotor dan penuh sampah ya berserakan di kelas. Menurut kalian, mengapa lingkungan bisa menjadi kotor? Betul, karena masih ada orang yang membuang sampah, ada orang membuang sampah sembarangan. Lalu apa akibatnya jadi jika sampah dibuang sembarangan anak-anak? Ya benar, lingkungan menjadi kotor, menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan banjir ya. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis masalah sampah, mengetahui dampaknya, dan menemukan solusi untuk menjaga lingkungan bersih. Anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang kondisi lingkungan sekolah yang dipenuhi sampah. Dan perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum anak-anak semua. Jumpa lagi bersama Bu Andra di sini. Apa kabar? Ingat ya, selalu 3M. Anak-anak semua yang Ibu sayangi, coba kamu lihat bagaimana perasaanmu melihat gambar-gambar ini. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan sekolah yang baik. Namun sayangnya belum semua warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja ini merupakan tugas seluruh warga sekolah, yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak, tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira ketika kita di sekolah, selalu saja ada titik kotor di sekolah. Di mana saja ya titik kotor di sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah, biasanya kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Yang kedua, di ruang kelas. Ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bungkus makanan, remah-remah makanan, dan potongan kertas terkadang menghiasi kolong meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolong meja? Mulai sekarang jangan lakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas, sehingga ruangan ini akan tampak kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang membludak menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar bungkus makanan ke arah tempat sampah, tapi tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya menjadi tempat yang kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang jika menyapu kelas tapi mengarahkan kotorannya ke saluran air?
Biasanya, siswa yang kurang menyadari kebersihan lingkungan sekolah, dia akan membuang sampah saat dia menyapu di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika saluran air tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat air sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, selain tadi tempat-tempat kotor yang ada di lingkungan sekolah, kita juga harus tahu bagaimana cara agar sekolah kita tetap bersih, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, anak-anak ingat ya, kalian harus selalu melakukan piket kelas. Melakukan piket kelas adalah salah satu tindakan efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kalian mendapat jadwal piket, kalian harus membersihkan seperti menyapu, membersihkan meja, dan papan tulis. Selain itu, mereka juga harus biasa menegur teman yang tidak mau menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Lalu yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Kalau kalian mencintai lingkungan yang bersih, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak mau kan dihukum ibu dan bapak guru karena membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Anak-anak semua harus sadar bahwa menjaga kebersihan kamar mandi adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Plastik bungkus makanan menjadi salah satu penyebab utama banyaknya sampah. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, mari kita pahami apa sih manfaat kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Menambah semangat belajar. Jika lingkungan sekolah bersih, kamu akan semangat menjalani pembelajaran. Bayangkan jika kelas kamu terasa lemah, bau, dan kotor, pasti kamu akan malas untuk belajar. Tapi jika kelas bersih, rapi, dan indah, maka kalian akan merasa lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat menghindarkan warga sekolah dari penyakit. Lingkungan sekolah yang bersih pastinya terbebas dari kuman dan virus penyakit, sehingga warga sekolah dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman. Kebersihan sekolah juga dapat menghindarkan siswa, guru, dan karyawan dari penyakit demam berdarah. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi nyaman dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih pasti akan nyaman dan sehat. Seluruh warga sekolah akan merasa nyaman berada di kelas, kantin, taman, dan bahkan nyaman menggunakan kamar mandi. Lingkungan seperti ini juga akan membuat tumbuh-tumbuhan di taman hidup dengan subur, sehingga udara segar selalu melingkupi lingkungan sekolah. Hal ini tentunya membuat seluruh warga sekolah menjadi lebih sehat dan merasa lebih segar. Kebersihan lingkungan sekolah tidak dapat terjaga dengan baik tanpa kerjasama semua warga sekolah. Oleh karena itu, dengan melihat pentingnya kebersihan sekolah, siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Yuk selalu rajin membersihkan lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar kita. Anak pandai selalu cinta lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video, coba pikirkan apa masalah yang terjadi, apa penyebabnya, apa dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa masalah utamanya adalah banyaknya sampah yang berserakan karena kurangnya kesadaran dari diri kita ya. Kesadaran menjaga lingkungan juga, menjaga kebersihannya. Sekarang, coba bayangkan kalian berada dalam kelompok diskusi. Tugas kelompoknya adalah mengidentifikasi jenis-jenis sampah, menentukan dampak sampah terhadap lingkungannya, menemukan solusi pengelolaan sampah. Setelah berdiskusi, Ibu akan menjelaskan bahwa sampah dibagi menjadi 3, yaitu ada sampah organik,
sampah anorganik dan sampah berbahaya. Silahkan diskusikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Sekarang kita analisis bersama ya. Jika sampah dibiarkan menumpuk, apa yang akan terjadi? Benar, sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, dan menyebabkan banjir. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Salah satu caranya adalah menerapkan prinsip 3R. Ada yang tahu kan 3R itu apa? Enggak ya? Oh ya udah Ibu jelasin ya. Yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang. Dengan menerapkan 3R, jumlah sampah dapat berkurang dan lingkungan menjadi bersih. Sekarang, setiap kelompok Ibu minta membuat poster sederhana tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Posternya dapat berisi slogan seperti buanglah sampah pada tempatnya atau lingkungan bersih, hidup menjadi sehat. Setelah poster selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan dan masukan. Baik anak-anak, dari kegiatan yang kita lakukan, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sangat mengapresiasi kerjasama dan kreativitas kalian dalam menemukan solusi masalah lingkungan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan terlebih dahulu ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Sampah terdiri dari apa? Sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Terus, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan apa? Pencemaran, apalagi banjir, terus penyakit. Benar. Pengelolaan sampah dapat dilakukan menggunakan prinsip 3R. Apa aja prinsip 3R itu? Reduce, reuse, recycle. Coba pikirkan satu tindakan yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, coba dipikirkan di rumah ya. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're